pusaran kehidupan. Dan alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan banyak ilmu dari guru-guru yang kita cintai, dan sekaligus juga telah terkumpul beberapa pertanyaan. Namun sayang sekali waktu kita sangat singkat, tapi insya Allah ini akan semakin melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama kepada Abi Amir, ini pertanyaan dari ibu-ibu ini. Abi, bagaimanakah doa dan cara memberikan ketenangan kepada ibu-ibu yang dalam kondisi seperti saat ini anak-anaknya jauh di luar kota atau di luar negeri, barangkali bisa bekerja di sana, menempuh pendidikan di sana. Nah, ini kita harus memberikan ketenangan kepada ibu-ibu. Bagaimana caranya nih, Abi? Silakan. Pertama, supaya kita tenang, yakinkan bahwa tidak ada kejadian kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun persepsi dulu. Jadi jangan kemudian hanya kita berdoa saja. Jadi perbaiki keyakinan dulu bahwa lau istama'atil insi wal jin ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya semua jin dan manusia bersepakat, berkonspirasi, bersekongkol untuk menimpakan bahaya kepadamu, itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah SWT. Lalu kemudian Nabi bersabda, "Lau istamatil insi wal jin ala ayyamfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Sekalipun jin dan manusia bersekongkol, bersepakat untuk membantu kamu, menyelamatkan kamu, la yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepada kamu kecuali dengan apa yang Allah tetapkan. Ini bangun dulu persepsi. Ketika sudah yakin dengan takdir Allah, maka baru mulai bergantung kepada Allah. Lakukan ikhtiar, pasang masker, ya. Stay at home, diam di rumah, ya. Nah, setelah itu berdoa. Doa yang kita hafal, zikir yang kita hafal. Perhatikan, doa itu simpel dalam hadis Nabi. Dalam Al-Quran Allah merekam, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini semua solusi. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lau syaghuluka bidzikr, seandainya kamu sibuk dengan berzikir sampai kamu enggak sempat minta kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang kamu inginkan sebelum kamu minta. Jadi ini simpel sekali. Ya, saya. Silakan. Jadi sebenarnya zikir ini untuk menguatkan hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah sekarang, kita masih cukup jauh. Posisi kita sama Allah itu jauh. Masya Allah. Jadi kita belum memiliki kemampuan menyadari kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang manusia merasa dia bisa mandiri sendiri. Saya bisa beraktivitas, saya bisa makan, saya bisa pulang pergi. Buat apa Allah itu? Jadi ini sekarang Allah tunjukkan. Sekarang ada wabah, dipaksa begitu ya. Mau apa? Sekarang mau kemana? Mau pulang pergi, keluar masuk tidak mudah. Selalu ada kekhawatiran. Allah ingatkan kita, ayo kembali kepada aku. Jadi kadang-kadang Allah istilahnya sama dengan rasa kasih sayang orang tua kepada anak. Kadang-kadang orang tua suka dicubit. Iya, cubit. Apakah karena orang tua marah atau orang tua benci sama anak? Tidak, dia tidak benci, justru sayang. Tapi kok sayang kok supaya untuk memberikan pelajaran. Oke. Nah, ini berkaitan dengan seperti yang telah dijelaskan saya tadi. Jika kita menyaksikan bahwa penularan virus ini dialami oleh manusia di seluruh dunia, nah ini bisa dijelaskan ini sebagai ujian atau musibah? Sebenarnya menurut saya semua itu bala. Bala artinya ujian yang kita hadapi. Bisa jadi juga musibah. Yang disebutkan perbedaan itu sebenarnya ujian, bala, musibah itu maknanya sama. Yang dibezakan adalah azab. Kalau kita bilang antara musibah sama azab itu baru beda. Kalau turunnya azab, hasilnya apa? Tidak ada yang tersisa. Itu azab. Kira-kira ada enggak yang tersisa dari kaum Nuh atau dari kaum Lut? Dihabiskan ya, sudah dibinasakan. Itu namanya azab. Tapi kalau musibah, yang beriman kena, yang juga yang tidak beriman kena. Tapi tidak membinasakan seluruh manusia. Karena umat ini dijamin tidak boleh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun perilaku umatnya, kejahatannya, perbuatan syiriknya, kekufurannya, macam-macam dosa-dosanya, walaupun melebihi daripada umat-umat yang terdahulu, Nabi Muhammad memohon kepada Allah, jangan binasakan umatku. Masya Allah. Jadi nelayan dan ikan. Halo warahmatullahi wabarakatuh.
Allah selamatkan umat ini dari azab, tapi tidak selamat dari musibah dan bala. Dan ini salah satunya yang kita hadapi. Ini bedanya antara umat Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu ya saya. Betul. Baik, barangkali sudah ada yang masuk dari line telepon. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Jody Pak di Palu. Di Palu? Baik. Iya. Pak Jody, silakan. Pertanyaannya apa, Pak Jody? Iya, langsung kepada Syekh Ali Jaber ini. Oke, silakan ke Syekh Ali ya. Iya, jadi yang pertama apa hukuman orang yang meninggalkan 1 kali sholat Jumat, yang kedua yang 3 kali sholat Jumat, kemudian apa imbasnya terhadap dunia? Yang kita hadapi atau wabah yang kita hadapi. Saya membandingkan antara hujan sama wabah. Mana yang lebih kira-kira berbahaya? Hujan ini paling kalau kita membuat kita sakit, paling mungkin sakit panas karena air hujan, kemudian masuk ke rumah mungkin flu, pilek, batuk, itulah ujung-ujungnya lah gitu ya. Tapi kalau wabah ini risikonya kita bisa kurban, bisa mati dan juga bisa keluarga kita semua kena. Makanya Islam memberikan solusinya. Dan ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk Jumat, mungkin salat yang lain, semua termasuk semua salat. Salat Id, salat apa saja. Rasulullah SAW menyuruh kita, sallu fi buyutikum. Ala sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah. Salatlah kalian di tempat masing-masing. Ini salat jamaah yang lebih wajib daripada salat Jumat. Disuruh kita salat di rumah, apalagi salat Jumat. Makanya hukumnya yang kita lakukan ini, yang kita hadapi, karena kondisi dan keadaan yang menentukan, kita justru meninggalkan ajaran Islam demi ajaran Islam. Kita bukan melanggarkan ajaran Islam, melanggar Islam total, tidak. Memang ada solusinya dari Islam. Dan Alhamdulillah berita gembira, ketika kita sakit, ketika kita menghadapi wabah seperti ini, dan kita tidak mampu melaksanakan aktivitas ibadah sebagai normal, dan pahala yang kita harap sempurna seperti jamaah dan lain sebagainya, tetap Allah menjaminkan, iktubu li'abdi ma kana yaqumu bihi sahihan saliman. Ketika kita sakit, tak bisa berdiri, gara-gara sakit kita salat duduk, tetap tertulis sebagai salat yang sempurna. Jadi intinya ada fleksibilitas dalam hukum itu sendiri begitu ya. Oke, ada satu penelpon lagi barangkali. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Bapak dari siapa nih, Pak? Bapak Bahar. Oke, langsung pertanyaannya. Baik, silakan. Iya, Ustaz Amil Faisal. Oke, kepada Abi. Ini dari guru juga, dia kan menakutkan katanya masjid yang sampai kosong dari sholat berjamaah. Jadi kalaupun ada nanti namanya itu harus ada 2 orang. Karena yang ditakutkan kalau masjid itu kosong dari jamaah, katanya 40 rumah kanan kiri dan belakang itu musibah. Corona. Ya, yang 2 orang untuk itu corona yang mengisi aku anak yang berjamaah di rumah, 2 orang yang harus di rumah. Atau takmir ketimbang kosong, karena kalau kosong ditakutkan harus dikampanyekan, jangan sampai kosong, karena kalau kosong musibah lebih besar daripada corona. Jadi masjidnya kosong begitu nih ya. Apa betul seperti itu? Baik, terima kasih. Mungkin intinya tadi ketika ada jenazah yang harus disolatkan, tapi dalam kondisi seperti ini kan tidak mungkin kita tidak menyolatkan jenazah tersebut. Masjidnya diperintahkan untuk mengkosongkan masjid dalam posisi seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih, Abi. Iya. Salat jenazah, as-salatu bisabab. Salatnya karena ada sebab. Jadi karena ada jenazah, maka kita melaksanakan salat jenazah. Nah, pada waktu-waktu yang Allah haramkan, misalnya tidak boleh kita salat pada waktu matahari terbit misalnya, atau ba'da subuh, kemudian setelah sholat asar misalnya. Tapi karena ada jenazah, kita boleh melaksanakan sholat jenazah. Nah, tapi karena kondisi wabah seperti ini, kalau kita ingin berkerumun supaya kita tidak termasuk dalam hadis yang berbunyi la dharara wala dirar, jangan sampai membuat bahaya bagi orang lain atau bagi diri sendiri, maka kita jaga jarak, ya, social distancing maksudnya. Jadi jaga jarak, jangan terlalu jauh, jangan sampai tidak kebagian pahala berjemaah, jangan terlalu dekat sampai menimbulkan
bahaya bagi orang lain. Jadi tetap melakukan sholat jenazah sesuai dengan kondisi. Ini makna ayat fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan. Apa yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan dengan semaksimal itu. Syekh, mungkin bisa ditambahkan secara singkat, artinya pada saat Rasulullah, di zaman Rasulullah mengalami musibah seperti ini, atau memang ditiadakan sama sekali di masjid, atau hanya beberapa orang yang mewakili untuk berjamaah di masjid, seperti itu? Rasulullah SAW menyuruh muazzin ketika hujan besar, padahal hujan air, jadi Waktu itu suruh jadi bocor begitu suruh diam dan salat di rumah masing-masing. Itu di dalam azan. Berbedaan dengan mazhab Syafi'i dan lain sebagainya. Kalau mazhab Hanafi mengucapkan kata ini habis selesai azan. Ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i boleh di dalam azan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ala sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah baru dilanjutkan azannya. Dan kondisi yang seperti ini menunjukkan kita sebenarnya mengikuti solusi Islam. Termasuk lockdown ini sebenarnya bukan solusi negara, bukan solusi gubernur, bukan solusi presiden, ini solusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga, karena kita menghadapi persoalan yang cukup serius, bukan masalah dipermainkan, atau ini bisa mengakibatkan risiko yang besar. Makanya terkorban memang ekonomi, terkorban banyak hal-hal yang kita tidak mau, tapi kadang-kadang kita harus berani dan mengambil ketegasan dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih Syekh Ahmad dan Abi Amir Faisal yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali, yang pada akhirnya kita mendapatkan sebuah pemahaman, kita berbaik sangka kepada Allah. Beginilah cara Allah agar kita lebih dekat kepada Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Nafsu jiwa yang mengguncang menutupi mata hati, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Astaghfirullah, astaghfirullah.